Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan soleha. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi USM, ujian sekolah Muhammadiyah, mapel akidah akhlak. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemampuan untuk memahaminya. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kisi-kisi silakan kalian perhatikan. Kisi-kisi mungkin sudah di print. Nah, silakan dilihat sambil memperhatikan. Nah, video anak-anak, kita akan memulai pembahasan kisi-kisi USM 2020-2021 Mapel Akidah Akhlak. Perhatikan dengan baik. Nomor 1, siswa mampu mengartikan Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya menurut bahasa yang dituju, berarti hanya Allah lah tempat yang kita tuju. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad, yang artinya Allah adalah tempat kita bergantung. Ya, sama pengertiannya ini, yang dituju ataupun tempat kita bergantung. 2, siswa mampu menyebutkan salah satu arti dari Al-Muhyi. Arti dari Al-Muhyi adalah yang maha menghidupkan. 3, siswa dapat mengidentifikasi nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. 1, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa. 2, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud. 3, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa. 4, kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 4, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar, ya, tanda-tanda kiamat kubro. 1, keluarnya Dajjal. 2, munculnya Nabi Isa. 3, keluarnya makhluk Ya'juj dan Ma'juj. 4, keluarnya kabut asap. 5, munculnya makhluk melata dari perut bumi. 6, terbitnya matahari dari sebelah barat, biasanya terbit dari timur, maka ketika kiamat nanti menjelang kiamat, matahari terbit dari sebelah barat. 7, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nomor 5, siswa dapat menyebutkan nama lain dari hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia dari kematian, ya. Nama lain dari hari kebangkitan adalah Yaumul Ba'ats. 6, siswa dapat mendefinisikan arti tawakal. Definisi arti tawakal adalah kepasrahan hati dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. 7, siswa mendefinisikan pengertian dari pemaaf. Pengertian pemaaf adalah menghapus luka atau bekas-bekas luka yang terdapat dalam hati. 8, siswa mampu menyebutkan salah satu arti dari Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi rezeki. 9, siswa mampu mengidentifikasi dari bacaan tentang Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa. Karena Allah yang memegang kekuasaan. Setiap orang-orang yang berkuasa, maka kita sebagai manusia janganlah sok berkuasa. Jangan meremehkan orang lain, karena yang paling berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10, siswa dapat mendefinisikan pengertian sabar. Pengertian sabar adalah menahan atau mencegah. Artinya menahan diri dari kegundahan dan rasa emosi.
11. Siswa dapat menyebutkan sikap ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap perbuatan yang timbul karena keinginan hati sendiri, bukan paksaan, dan biasanya dikaitkan tanpa mengharap imbalan. 12. Siswa dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Kalau tadi disebutkan tanda-tanda kubro, maka kali ini tanda-tanda kecil kiamat akan datang. Apa tanda-tandanya? 1. Ajaran Islam tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. 2. Semakin banyak ulama yang menyesatkan. 3. Perzinahan merajalela. 4. Banyaknya peredaran minuman keras dan obat terlarang. 5. Jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. 6. Banyak wanita berhias menyerupai laki-laki dan laki-laki berhias menyerupai wanita. 7. Orang tua menjadi budak anaknya. 8. Banyak fitnah menimpa umat Islam. 9. Seringnya bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. Kita lanjutkan. 13. Siswa dapat menyebutkan salah satu dari nama surga. Nama-nama surga antara lain Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn, Darul Khuld, Jannatul Firdaus, Darussalam, Jannatul Naim, Darul Maqamah. 14. Siswa dapat memahami makna Asmaul Husna al-awal dan al-akhir. Makna Asmaul Husna al-awal dan al-akhir adalah Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah lebih dulu ada. Dan tetap ada setelah semuanya tiada. Setelah kiamat, setelah semuanya hancur, Allah tetap ada. Itulah al-awal dan al-akhir. 15. Siswa mengenal adab berpakaian yang islami. Adab berpakaian islami yang bagaimana? 1. Memperhatikan syarat-syarat pakaian islami, yaitu menutup aurat. Ingat, aurat laki-laki batasnya adalah pusar sampai dengan lutut. Itu yang harus tertutup. Kemudian aurat wanita, perempuan, adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. 2. Pakailah pakaian yang bersih dan rapi. 3. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis. 4. Tidak ketat dan transparan. 5. Membaca doa ketika akan memakai pakaian. 6. Mendahulukan sebelah kanan. 16. Siswa dapat menyebutkan arti kata dari adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. 17. Siswa mampu menyebutkan makna qadar. Qadar artinya ukuran atau takdir Allah. 18. Siswa dapat menyebutkan jenis qadar, takdir mu'alaq dan mumbram. Jenis qadar itu ada 2, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang berkaitan dengan ikhtiar manusia. Contoh, ingin ranking, usaha belajar yang rajin. 2. Takdir mumbram, yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan. Contoh, lahir dengan mata sipit, kulit hitam, kan sudah takdirnya ya. Sedangkan kalau mu'alaq tadi bisa diusahakan. Contoh misalnya ingin pandai, ingin ranking tadi, ingin juara, maka harus berusaha. 19. Siswa mengidentifikasi dari bacaan tentang takdir mumbram. Nah, ini biasanya disajikan bacaan, ya, kemudian siswa menentukan. Nah, takdir mumbram tadi sudah disampaikan bahwa yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan. Contoh, lahir dengan mata sipit tadi, kulit hitam, jenis kelamin laki-laki, ya, atau perempuan yang lahir, maka dia tidak bisa protes. Kenapa saya kok dilahirkan perempuan? Itu tidak bisa, karena itu sudah takdir. 20. Siswa mampu menyebutkan makna dari Asmaul Husna, Al-Afu, Maha Pemaaf,
Al-afuwu artinya maha pemaaf. Allah senantiasa memaafkan dan menerima taubat makhluknya. 21 anak-anak, dalam kisi-kisi itu tertulis al-afuwu artinya maha pemaaf. Allah senantiasa memaafkan dan menerima taubat makhluknya. Ini adalah jawaban pada nomor 20. Maka 21 kisi-kisinya belum tampak ya. Maka dilihat dari KD 3.6.1 mengerti makna Asmaul Husna dari 81 sampai 90 dan ini harus hafal. 1. Al-Muntakim maha pembalas, 2. Al-Afuwu maha pemaaf, 3. Al-Ra'uf maha berbelas kasih, 4. Malikul Mulki yang memiliki kerajaan, 5. Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan, 6. Al-Muqis maha adil, 7. Al-Jami maha mengumpulkan, 8. Al-Ghaniyu dan Al-Mughni maha kaya dan pemberi kekayaan, 9. Al-Mani'u yang artinya maha pencegah. 22. Siswa menjelaskan tentang makna zuhud. Zuhud adalah berpaling dari sesuatu, artinya meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Zuhud merupakan salah satu akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Zuhud ini maksudnya meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kemudian banyak melakukan kebaikan untuk kepentingan akhirat. Jadi orang yang zuhud itu berarti orang ini ingin masuk surganya Allah. Kita lanjutkan 23. Siswa mampu menyebutkan hikmah bersifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Qanaah adalah sikap menerima dan selalu merasa cukup. Hikmah bersifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari, 1. Akan selalu baik sangka kepada orang, 2. Tidak mudah menyalahkan kepada orang lain, 3. Jiwanya akan selalu tenang. 24. Siswa mampu mengidentifikasi dalil tentang menepati janji. Ingat, janji harus ditepati. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 34 yang bunyinya wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban jawabnya. 25. Siswa dapat menyebutkan macam-macam syirik. Menurut Rohib, syirik artinya menyekutukan Allah. Menurut Rohib Al-Afghani, syirik ada 2 macam, yaitu syirik kecil, syirik asghar, ya, 2 syirik besar atau syirik akbar. Demikian anak-anak pembahasan akidah akhlak ya, kisi-kisi akidah akhlak nomor 1 sampai 25. Untuk nomor selanjutnya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi sudah kalian perhatikan video pembelajaran tentang pembahasan kisi-kisi. Tolong kalian pelajari dengan baik agar kalian bisa mengerjakan ujian dengan baik dan lancar. Cukup dulu anak-anak, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.